Dan di dalam pemajuan kebudayaan, sesungguhnya prinsip ini yang kita tekankan. Punya akar lokal yang solid, komitmennya pada pembangunan tatanan nasional itu sangat kuat, tapi berkiprah juga di tingkat yang global. Dan kerangka pemajuan kebudayaan ini, kalau dikaitkan dalam pendidikan, saya kira berapa praktek yang sekarang ini ada sudah menunjukkan gitu ya bahwa arah ke depan gitu ya itu akan mengkombinasi 3 elemen tadi itu, yang lokal, nasional, dan global. Nah, saya akan cepat saja melihat beberapa praktek yang selama ini ada, dan saya hanya bisa berbicara apa yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini ada satu program yang menurut hemat saya bisa menggambarkan kira-kira kerangka pemikiran yang tadi saya coba sampaikan gitu ya, mungkin rasanya terlalu abstrak. Program ini namanya presisi, ya, program presisi, dan fokusnya sebetulnya titik tolaknya ini mirip dengan model Sariswara ya, di dalam kerangka pendidikan taman siswa, dan kita menganggapnya sebagai proses pembelajaran kontekstual berbasis pada kebudayaan, ya. Dan ada beberapa tahap ya yang kita lalui di dalam proses ini, sudah berjalan ya, bukan rancangan tetapi sudah mulai berjalan. Ada beberapa sekolah yang mengadopsi program itu, dan di tahun 2021 ini kita coba mengembangkan di 110 itu sekolah ya, di seluruh Indonesia, dan ini terdiri atas beberapa tahap ya. Dan kuncinya memang pertama-tama adalah pengenalan pada lingkungan, ya, pengenalan lokal. Yang kita sebut kalau ada Merdeka Belajar, kita juga menggunakan slogan sebaliknya itu belajar merdeka. Ya, karena pendidikan untuk berpikir kritis, latihan untuk berimajinasi, dan kemudian juga apresiasi seni budaya, belajar mengakses, nah ini yang paling penting, belajar mengakses dan mengkurasi informasi. Ini di tahap pertamanya. Ya. Jadi berpikir kritis itu kunci, melatih imajinasi sehingga bisa memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, membangun imajinasi, mental image, dan seterusnya di dalam benaknya, mengapresiasi seni budaya, ya, sehingga punya kepekaan dan juga kesabaran ya untuk mencerna apa-apa yang mereka terima. Dan yang penting, apalagi di dalam dunia digital kita sekarang, adalah belajar mengakses dan mengkurasi informasi. Kita sekarang ini mendapat timbunan informasi dalam jumlah yang sangat banyak dengan cara yang sangat cepat, sehingga kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk mencerna. Ya. Dan daya cerna kebudayaan kita ini semakin lama semakin tipis, ya, sehingga seringkali kita menjadi pemantul ya, dari informasi. Dalam keseharian kita misalnya, kita sering sekali memforward berita tanpa lagi membaca isinya. Cukup membaca judulnya, rasanya sudah cukup informatis, langsung kita lempar di grup dan seterusnya. Sehingga kita sebetulnya hanya menjadi pemantul dari informasi. Nah, kemampuan sangat dasar di tahap yang sangat awal, di tahap pertama di dalam program presisi ini, adalah mengasah kemampuan untuk mengakses dan mengkurasi informasi. Di tahap kedua, baru kita mulai belajar mengenai lingkungan. Ya. Kalau yang pertama tadi betul-betul adalah untuk membuka pemikiran, membebaskan mengasah kemampuan untuk mendapatkan dan mengolah informasi, maka di tahap kedua kita belajar lingkungan. Dan di sini kita antara lain misalnya melatih menemukan dan mengenali potensi dari lingkungan itu. Ya. Apa saja sebetulnya sumber daya yang ada di dalam lingkungan kita yang terdekat untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Dan kepekaan di sini menjadi sangat penting. Ya. Sering kita temukan di lapangan anak-anak ketika diminta untuk mengenali sumber daya apa yang ada di sekelilingnya dan diminta mencatat, itu begitu terbatasnya.
Mengapa? Karena sudah dipasung oleh kategori-kategori ya, yang mereka anggap berguna di dalam kehidupan. Seringkali tidak melihat misalnya banyak sekali elemen di dalam kehidupan sekitar kita ternyata memiliki manfaat. Nah, ini yang kita sebut melatih uh, untuk menemukan dan mengenali potensi di dalam lingkungan kita sendiri, belajar lingkungan. Ya. Dan tentunya juga belajar mengidentifikasi, mengenali apa sih masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan kita ini. Ya, dan kita belum berpikir terlalu kompleks, tapi masalah-masalah yang kita temukan dalam keseharian seperti katakanlah mengurus sampah, ya limbah dan macam-macam. Ya. Jadi arahnya dari program presisi adalah itu. Ya, coba melihat kembali hal-hal sederhana yang ada di dalam lingkungannya dan mencari sumber-sumber daya apa saja yang dimiliki untuk bisa mengatasi problem-problem tersebut. Di tahap berikutnya adalah belajar menjawab. Ya, setelah kita mengenali betul potensi yang kita miliki, mengenali juga apa yang menjadi masalah, maka kita mulai coba belajar menjawab. Dan di sini kita menggagas atau membiarkan anak-anak untuk mengembangkan project ya yang disampaikan dengan ekspresi artistik ya untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Dan misalnya konkret saja soal sampah, ada banyak sekali metode yang menarik secara artistik, kolektif, dan juga kreatif yang bisa digunakan untuk menjawab ya problem-problem sampah dan limbah yang ada di dalam lingkungan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak dan dalam prosesnya mereka sangat senang, bukan hanya karena ada banyak hal yang tidak mereka duga, ada banyak hal yang tidak mereka duga mereka bisa. Ya. Dan ini lompatan yang kita rasakan betul di dalam proses pendidikan itu ketika anak-anak menemukan kemampuan yang sebenarnya tidak mereka duga sebelumnya bahwa mereka memiliki itu. Dan itu ketika diekspresikan di dalam bentuk artistik dengan cara-cara yang sangat kreatif, tentunya juga pada saat bersamaan membangun kepercayaan diri dan mengembangkan karakter pada saat bersamaan gitu. Dan kita di sini memang memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ya banyak kemungkinan. Dan di tahap terakhir, ya tahap keempat kita sebutnya, seluruh karya yang dihasilkan itu, hasil kerja ini dievaluasi juga secara kritis sesama peserta didik. Dan ini di sini kita sangat mendorong anak untuk melakukan penilaian berdasarkan apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan. Jadi bukan urusan benar salah, ya, tetapi untuk mengasah kemampuan melakukan penilaian secara terbuka berdasarkan apa yang mereka miliki. Ya, jadi tidak dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu, bukan checklist. Ya, jadi kita bukan bikin checklist, oh ini tidak sesuai dengan prinsip ABCD, bukan gitu. Tapi betul-betul coba mengevaluasi sesuatu berdasarkan perangkat, kemampuan, bagasi, pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak sendiri. Nah, ini yang coba dilakukan dan ini katakanlah sebagai sebuah upaya ya untuk melaksanakan amanat dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi, bagaimana caranya mengharusutamakan kebudayaan melalui pendidikan. Memang ekspresi yang dipilih adalah ekspresi artistik, ya, tetapi pada saat bersamaan kita juga mengatakan bahwa ini bukan untuk melatih anak-anak menjadi seniman, ya, bahwa sebagian dari mereka kemudian tergerak ya dimensi keseniannya sehingga kemudian mencoba mengasah lebih lanjut dan akhirnya menjadi seniman, kita sangat bersyukur. Ya, tetapi tujuan utamanya adalah mengembangkan kapasitas kemampuan menggunakan ekspresi yang berbeda-beda termasuk ekspresi artistik secara kreatif untuk menyampaikan ya apa yang ada dari dalam anak-anak itu sendiri. Dan itu saya kira satu upaya yang sekarang ini kita rasakan, terutama setelah berdiskusi dengan para guru yang terlibat dan peserta didik yang terlibat, satu proses yang mereka nilai sangat-sangat menarik. Tentu bukan hal yang sama sekali baru, ya, tetapi sekarang ini tantangan terbesarnya, dan ini bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan, gitu ya,
dalam kesempatan ini. Tantangan terbesarnya adalah mengangkat ya praktek-praktek baik yang saya kira tersebar di seluruh Indonesia ini dalam berbagai bentuknya menjadi bagian dari sistem. Dan ini mungkin adalah PR yang terberat, dan saya sangat berharap dalam diskusi pertemuan kita saat ini bisa mendapatkan tilik dalam atau insight, ya pemahaman berdasarkan pengalaman pengetahuan dari para senior, para guru yang hadir dalam kesempatan ini. Dan tantangannya kurang lebih kalau diringkas seperti ini, ya praktek-praktek baik ya, yang tersebar di banyak tempat tentu sangat lokal, relevan untuk lingkungannya, dan ketika mau digunakan, dimanfaatkan dalam konteks yang berbeda, tentu harus melalui satu proses abstraksi, ya, sehingga bisa diterjemahkan dan kemudian dilokalkan kembali, gitu ya. Dan tantangan terbesar yang kita hadapi pengalaman di lapangan adalah kemampuan abstraksi dan kemudian menerjemahkannya dalam konteks yang berbeda-beda tadi, gitu ya. Dan ini saya kira adalah esensi dari keinginan kita untuk membangun sistem. Ya, sistem yang dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman konkret, dihimpun, diabstraksi menjadi katakanlah panduan umum untuk kemudian bisa diturunkan kembali ke dalam situasi konkret yang berbeda-beda. Dan terus terang kita masih dalam proses, ya saya tidak bisa bilang, tidak bisa atau belum bisa menilai ya seberapa berhasil atau seberapa tercapai tujuan-tujuan kita. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, pengalaman ini tentu buat kita juga baru dan sebetulnya kalau lihat masih pada jalurnya. Ya. Bagi saya semua peninggalan bersejarah itu bisa menjadi sumber belajar untuk segala level, untuk segala tingkat. Tinggal sekarang ini adalah melihat apa yang kita mau sampaikan dan bagaimana caranya. Nah, di sini misalnya PPKN, ya, kolaborasi dengan guru sejarah itu sudah semestinya. Kalau saya gitu ya, pendekatannya di SD dengan prinsip tadi ya, bahwa SD instruksi, kemudian baru perkembangan kritis makin dia bertambah umur. Maka pada awalnya ini kan sebetulnya kita fokus pada pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, pembentuk manusia Indonesia yang historis, berbasis pada sejarah. Ya. Jadi apa yang sekarang ini paling penting untuk disampaikan? Pengenalan, ya, peristiwa, tokoh, sejarah, dan seterusnya yang bisa menambah bobot pendidikan karakternya itu. Bukan pendidikan sejarah dari masa prasejarah sampai masa kontemporer. Ya. Ini kadang-kadang di dalam pelajaran sejarah, saya kira menjadi soal yang besar. Ya. Mestinya adalah pendidikan karakter kewarganegaraan yang berbasis pada sejarah itu bobotnya akan lebih berat ke sana. Baru nanti SMA, apalagi perguruan tinggi, belajar sejarah-sejarah kritis. Saya sendiri kuliah sejarah 6 tahun. Ya, jadi melihat bagaimana di kalangan mahasiswa pun, gitu ya, masih ada kesulitan untuk membedakan pengembangan pengetahuan sejarah yang sifatnya akademik dengan keperluan untuk mendidik karakter yang berbasis pada sejarah. Ini dua hal berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Dan saya kira di masa awal, kata kuncinya untuk menggunakan media ini adalah relevansi. Kalau kita berhadapan dengan sumber belajar, apapun itu, tapi gagal menemukan relevansinya di dalam kehidupan sekarang, dia pasti akan sulit diakses. Sekalipun dia bentuknya itu konkret, real, tangible, gitu ya. Tapi akan sulit untuk diakses ketika kita tidak bisa menemukan relevansinya. Dan ini saya kira terobosan yang luar biasa, Maha dahsyat ya, dari Sariswara kan sebetulnya di sana. Menemukan jalan untuk mengakses sumber belajar itu. Lagu, sastra, cerita. Ya. Di masa sekarang mungkin boleh kita tambahkan karena teknologi digital dan segala macam, visualisasi. Yang visual juga menjadi penting. Karena anak sekarang ini selfie dan seterusnya, semua perangkat dia gunakan secara optimal untuk merekam kehidupan yang ada di sekeliling dia. Ya, kita pun Meteor Sariswara saya kira waktunya sudah untuk diperas filosofinya untuk kemudian ditempatkan dalam konteks kita berhadapan berurusan dengan teknologi digital hari ini. Saya mau kasih contoh yang konkret gitu ya. Minggu lalu ada satu pertunjukan
yang dimainkan oleh seorang aktor namanya Chico Jericho. Sangat populer. Kalau di Instagram itu pengikutnya itu 2,5 juta orang. Ya. Yang dia mainkan oleh dia adalah sebuah naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah mengenai Amir Hamzah. Ya. Yang menarik bukan sajian itu sendiri, tapi proses belajar yang terjadi pada diri si aktor itu. Setelah melalui satu proses itu, dia yang bilang, saya ya baru tahu ya, kisahnya orang yang bernama Amir Hamzah ternyata begitu dramatisnya, begitu pentingnya, dan ini melekat dalam pengalaman dia. Hal yang sama saya temukan pada anak-anak yang memainkan kisah Ila Galigo. Kalau Ila Galigo, saya kebetulan punya di sini transliterasinya dalam beberapa jilid, gitu ya, dibaca itu sulit. Ya. Ada teksnya, saya bilang kesulitan untuk mengakses. Tapi ketika dia dimainkan, diturunkan, dipraktekkan, kemudian dialami oleh anak-anak, maka dia akan menjadi sumber belajar yang sangat bermanfaat. Jadi saya kira bukan soal ketersediaan cagar budayanya atau apa, tetapi media belajar ini betul-betul harus dibukakan jalan anak untuk bisa mengakses sehingga dia bisa mengambil manfaat secara penuh dari apa yang dihadapi. Nah, ini kuncinya buat saya. Dan pertanyaan kedua tadi menyangkut standar untuk mencapai pemajuan kebudayaan. Alhamdulillah, kalau boleh saya laporkan dalam forum ini, pada tahun 2019, kita di Kemdikbud bekerja sama dengan Bappenas, bekerja sama dengan Biro Badan Pusat Statistik, ya, merumuskan sebuah indeks pembangunan kebudayaan. Sebagai informasi saja, di UNESCO itu selama belasan tahun cuma didiskusikan. Dan Indonesia adalah negeri pertama di dunia yang mengembangkan indeks itu dengan data-data yang konkret, sehingga sekarang bisa digunakan sebagai pengukuran. Ya, jadi kita punya indeks pembangunan kebudayaan. Nanti, mohon maaf saya share di sini, saya bagi. Nah, ini betulan ada. Itu ada di dalam chat box, ya, ipk.kemdikbud.go.id, bisa diperiksa. Ya, saya tidak mengklaim bahwa itu sudah sempurna, sudah selesai semuanya, sangat memerlukan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa disempurnakan. Tapi ini setidaknya sekarang sudah menjadi landasan bagi RPJMN di Bappenas itu untuk mengukur di bidang kebudayaan ini mesti apa? Apa yang mesti dicapai? Di dalamnya ada pendidikan, ada soal karakter, ada soal ketahanan budaya, ada soal akses terhadap banyak hal. Gitu ya. Jadi itu kombinasi dari berbagai macam elemen itu yang membentuk indeks pembangunan kebudayaan.